tuan kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aan, Anissa, Saya Bu. Arin, Saya Bu. Cica, Saya Bu. Cici, Clara, Saya Bu. Daniel, Ibu, Desi, Saya Bu. Diana, Vita, Indri, Saya Bu. Ira, Saya Bu. Irfan, Ibu, Iza. Minggu lalu kita udah belajar materi tentang Su'abul iman. Saya ingat materi minggu lalu? Ingat, silakan. Minggu lalu menjelaskan tentang definisi syu'abul iman. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman. Cabang iman yang paling tinggi adalah mengucapkan kata la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi orang di jalan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang macam-macam su'abul iman dan juga manfaat dari su'abul iman. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat menganalisis bahwa di dalam su'abul iman terdapat banyak cabang-cabangnya dan juga dapat menjelaskan manfaat daripada su'abul iman. Sekarang kalian boleh membagi diri kalian menjadi 4 kelompok. Silakan. Sudah selesai kelompoknya? Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Di sini Ibu akan membagikan yang namanya kupon bicara. Jadi kupon bicara. Jadi kupon bicara ini akan kalian gunakan untuk menyampaikan setiap pendapat. Silakan kalian gunakan kupon ini sampai habis. Yang paling sering menggunakan kupon bicara ini akan mendapatkan. Ini adalah tugas kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian diskusikan bersama teman kalian satu kelompok. Ibu beri waktu 30 menit.
hasil diskusi mereka. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu jelaskan salah satu syu'abul iman atau cabang-cabang iman yang berkaitan dengan niat atau keyakinan serta analisis contoh tersebut, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati, karena pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Rasa malu jika berbuat dosa, Ikhlas dalam bersedekah, bersyukur atas nikmat Allah, mencintai Allah dan tidak menyekutukannya, bertaubat, takut kepada Allah. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Kelompok 3 ini menyampaikan pendapat ke kelompok 1 mengenai contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Kelompok lain ada yang menambahkan? Yang dimaksud dengan iman yang sejati adalah iman yang keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati, tidak ada. Jadi sudah cukup jelas ya untuk kelompok 1. Kita lanjut pada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik, Membaca kalimat thayyibah dan membaca kitab suci Al-Quran, Yaitu mengajarkan ilmu kepada orang lain, belajar dan menuntut ilmu, berdoa, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk istighfar, menghindari bacaan yang sia-sia. Silakan kelompok lain yang ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya pada kelompok 2. Saya ingin menambahkan tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan lisan, yaitu mengucapkan sholawat, hanya tidak berkata kasar. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Atau ingin bertanya pada kelompok 2? Silakan. Apa ini kalimat thayyibah? Juga saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Oke, sudah paham dengan kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. saya dari kelompok 3 ini menyampaikan hasil diskusi kami tentang jelaskan salah satu syu'abul iman, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan serta analisis contoh tersebut, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam syu'abul iman, para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Contoh-contoh penerapan syu'abul iman berkaitan dengan perbuatan. 1. Bersuci atau tahara, menjalankan puasa wajib dan sunnah. 2. Melaksanakan haji bagi yang mampu. 7. Menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. 10. Menyempurnakan dan menunaikan kafarat. 11. Menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidur. Lanjut kelompok lain yang ingin menambahkan? Baik, saya akan memberikan tambahan contoh dari jenis perbuatan, yaitu menghindari riba dengan menjaga silaturahmi dan juga menegakkan hukum Islam. Kalau tidak ada, kita lanjut pada kelompok 4. Silakan kelompok terakhir. Tugas kelompok kami yaitu jelaskan 3 manfaat atau hikmah dalam mempelajari syu'abul iman dan uraikan satu persatu. Yang pertama, iman mendatangkan keberlindungan, yaitu dilapangkan rezekinya. Yang kedua, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Iman menenangkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Atau yang ingin bertanya pada kelompok 4, silakan. Kelompok 3 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Iman menanamkan apa yang dimaksud dengan iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Nah, dalam hal ini orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga berani mengatakan kebenaran
penuh rasa pahit, bahkan berisiko menghadapi kematian sekalipun. Nanti kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Silakan kalian kembali ke bangku kalian masing-masing. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Ibu beri waktu 15 menit. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Baiklah, setelah kita melakukan diskusi, silakan ada yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik, dari materi syu'ab ini kami dapat mengetahui pengertian dari iman, pengertian syu'abul iman, lalu kami mengetahui macam-macam dari syu'abul iman, bagian-bagian syu'abul iman, lalu kami juga mengetahui apa manfaat dan juga hikmah dari syu'abul iman. Sehingga kami yakin kalau dalam syu'abul iman ini banyak sekali cabang-cabang iman yang dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu berkaitan dengan yang dari niat, dari lisan maupun dari perbuatan. Ya, baik sekali. Jadi itu adalah materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang manfaat menjauhi perilaku tercela. Kita mempelajari Syu'abul Iman ini adalah supaya kita lebih memperdalam keimanan kita, di mana kita yakin bahwa di dalam Syu'abul Iman terdapat banyak cabang-cabang keimanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu hari ini kita cukupkan dulu pelajaran kita. Mari bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.